Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pergumulan manusia dari masa ke masa sebenarnya adalah terkait dengan dirinya sendiri. Manusia bermasalah dengan orang lain. Bukan karena orang lain yang punya masalah, maka terjadi masalah. Namun seringkali karena dirinya bermasalah, maka dia bermasalah dengan orang lain. Oleh karena itu saudara, tidak ada seorang yang sanggup menolong dirinya sendiri sedemikian rupa. Karena dia sendiri dibelenggu oleh dirinya sendiri. Kecuali ketika Kristus mengubah hidupnya, barulah hidupnya berubah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada persahabatan atau permusuhan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Saya merasa secara umum kalimat ini ada benarnya. Namun di sana sini tetap ada yang disebut persahabatan yang tidak lekang oleh waktu. Hal yang perlu digarisbawahi dari kalimat itu adalah kepentingan abadi. Saudara, kepentingan apa itu? Saudara, itu adalah kepentingan diri sendiri. Ada orang berkata bahwa sebelum engkau mengasihi orang lain, engkau harus belajar mengasihi diri sendiri. Hal ini menanggapi perintah Allah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya apa itu implikasi dari mengasihi orang lain? Saudara, implikasinya adalah ketika kita menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Saudara, apakah manusia perlu belajar mengasihi diri sendiri? Tidak ada manusia yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Termasuk mereka yang membunuh diri sendiri. Mereka yang bunuh diri juga salah satu alasannya adalah kepentingan dirinya sendiri. Mungkin karena dia dilukai, mungkin karena dia kecewa. Dia mengasihani diri sendiri. Dia membela diri sendiri. Oleh karena itu saudara, manusia yang memahami mengasihi diri seperti yang Tuhan ajarkan, maka sebetulnya dia harus memahami dari sisi bagaimana dia mengasihi orang lain. Manusia pasti paham bagaimana dia mengasihi dirinya. Dan yang harus dia belajar adalah bagaimana dia mengasihi orang lain. Artinya, menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 21. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka, ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsik, di suatu tempat yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat
dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadanya, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus meminta izin untuk menjelaskan duduk perkaranya di hadapan orang-orang Yahudi yang sudah tersulut oleh hasutan. Namun ketika kita membaca penjelasan Rasul Paulus, maka ia sebenarnya sedang menceritakan pengalamannya berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan di situ lebih titik tolak perubahan yang radikal dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mencari kepentingan diri sendiri itulah karakteristik dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Ia akan siap membalas daripada siap memberkati. Sampai ketika seseorang itu mengenal kasih Kristus, ia merelakan kepentingan diri terkorbankan, asalkan orang lain mengalami kasih Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Saudara, inilah yang Rasul Paulus katakan di awal-awalnya. Saudara, sebetulnya apa yang Rasul Paulus mau sampaikan di awal-awalnya? Rasul Paulus berkata, dulu sebelum aku mengenal Kristus, aku sama seperti kamu. Saudara, itu yang dikatakan dia. Seperti kamu semua pada waktu ini. Saudara, samanya di mana? Saudara, samanya adalah orang-orang berdosa mempunyai satu karakteristik yang jelas, yaitu mencari kepentingan dirinya sendiri. Dan selalu siap membalas daripada memberkati. Tetapi Rasul Paulus memberitahukan bahwa setelah ia mengenal Kristus, maka dia menjadi berubah. Dia menjadi rela mengorbankan dirinya agar dia boleh jadi berkat bagi orang lain untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara, itu yang disebut dengan perubahan radikal ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, ketika Roh Kudus mengubah hidupnya karena kepercayaan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan sudah mengubah kita secara radikal dengan kuasa kasih-Nya. Sehingga saudara, setiap kita dimampukan oleh Tuhan bagaimana kita rela mengasihi orang lain meskipun mungkin kita harus membayar harga. Saudara, sebagai orang percaya, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, ingatlah satu hal. Apa yang Tuhan pernah perbuat kepada engkau dan saya? Saudara, Dia bukan saja memberikan kita hal-hal materi, tetapi Dia menyerahkan nyawanya bagi engkau dan saya. Bukan pada saat engkau dan saya baik, tetapi saat kita menyakiti hati Dia. Ketika kita menjadi musuh Allah, ketika kita menjadi orang durhaka, ketika kita masih lemah, ketika kita masih orang berdosa.
Saudara, dia sudah mati bagi engkau. Dan ketika engkau percaya, dia membayar harga dengan lunas, sehingga engkau menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patutkah kita masih memikirkan kepentingan diri kita sendiri sebagai orang-orang tebusan Allah? Saudara, ketika kita mengingat kasih itu, maka kita belajar seperti Rasul Paulus, bahkan merelakan diri, merelakan kepentingan diri, dikorbankan, agar kita dapat menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus peduli bukan saja kepada kesulitan dan penderitaan kita, namun juga kepada kerinduan kita untuk hidup bagi Dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksian tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyiksa mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, apa yang dialami Rasul Paulus adalah pengalaman yang luar biasa, yaitu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada seorang Kristen yang berani menyentuh Rasul Paulus pada waktu dia adalah seorang Farisi yang bernama Saulus, karena dia begitu kejam. Namun saudara, pilihan Tuhan tidak pernah salah, dan pilihan Tuhan akan menggenapinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Saudara, Rasul Paulus akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Rasul Paulus akan menghadapi penderitaan demi penderitaan. Itu Tuhan Yesus tahu. Tetapi saudara, yang Tuhan Yesus pedulikan bukan hanya sekedar penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi Tuhan Yesus juga peduli kepada kerinduan Rasul Paulus untuk hidup bagi Dia. Oleh karena itu saudara, Rasul Paulus diminta oleh Tuhan Yesus, diperintahkan Tuhan Yesus keluar, supaya jangan ada di tengah-tengah orang Yahudi, tapi pergi kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, karena Tuhan ingin memakai Rasul Paulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya menghadapi kesulitan dalam hidup ini karena kita melayani Tuhan, karena kita memberitakan Injil, karena kita hidup bagi Tuhan, saudara, Tuhan Yesus pasti mempedulikan kita. Dia berjalan bersama kita. Jika engkau menderita karena namanya, Dia sedang menderita bersama-sama dengan engkau. Tetapi saudara, Tuhan Yesus juga peduli kepada kerinduanmu untuk hidup bagi Tuhan. Disitulah saudara, ketika engkau dan saya mempunyai kerinduan hidup bagi Tuhan, Dia juga akan memimpin jalan hidupmu. Dia tahu kemana engkau harus pergi. Dia tahu kemana engkau harus melayani. Dia tahu bagaimana engkau harus hidup. Dengan satu tujuan, karena Tuhan Yesus ingin memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, bagi kita yang ingin hidup bagi Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Tanpa hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak peka akan pimpinannya. Kita seringkali lupa Dia mempunyai pimpinan dan arah bagi hidup kita, supaya kita bisa dipakai oleh Dia. Saudara, kita yang hidup bagi Tuhan, janganlah kita memimpin diri kita sendiri. Biarlah Tuhan memimpin kita. Itulah yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus. Tuhan memimpin Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman dalam hati kami, supaya kami yang melayani Engkau, kami menjadi orang-orang yang peka akan pimpinan-Mu. Kami tidak berjalan sendiri, tapi berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan ingin memakai kami. Tuhan peduli kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.